kita akan bahas sesuai topik. Sebab kalau dijawab sebenarnya singkat ya. Pancasila itu apakah ideologi? Ya, jawabannya jelas. Saya dari hasil-hasil berbagai tulisan, lalu juga penelitian itu jelas. Ya, sebagai ideologi. Ya, sebab kan Pancasila itu suatu filosofise Grundslag. Jadi filsafat itu ya memang pasti sebagai suatu sistem ide, sistem pemikiran. Tetapi ideologi yang macam apa dan bagaimana ini yang sangat bermacam-macam ya. Di dunia berkembang, misalnya saja awal dulu yaitu adanya ideologi totalitarianisme. Di mana ideologi totalitarianisme itu bersumber pada semangat etnisitas. Baik yang pertama itu kaitan dengan Jerman Hitler, di mana semangat terhadap ras, ya, di mana ras itu yang paling unggul. Tapi ada pula bahwa ada berkaitan dengan ekspansionisme. Karena pemahaman ideologi di mana ruang bagi bangsa itu terbatas. Sementara semangat untuk mengembangkan dan mencari sumber-sumber kehidupan itu memerlukan juga ruang. Disitulah kemudian muncul suatu ideologi yang berkaitan juga dengan totalitarianisme. Tapi ada pula ideologi yang berkaitan dengan fanatisme, yaitu suatu ketaatan terhadap entah itu otoritas tertentu, misalnya di Jepang, yaitu waktu Kaisar Hirohito, di mana yang dulu itu sampai memberikan sejarah Perang Dunia Kedua yang sangat spektakuler ya. Bahkan Amerika pun sampai kewalahan sehingga kemudian meledakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ideologi Jepang saat itu adalah ideologi yang berkaitan dengan fanatisme terhadap ya sesuatu yang ditaati. Memang Jepang luar biasa. Bahkan saat itu pengorbanan terhadap pemimpin yang diyakini itu adalah suatu ya tanda petik. Barangkali kalau untuk agama itu surga begitu ya. Sehingga saat itu alat-alat atau alutsista saja sudah disiapkan, yaitu diformulasi sedemikian rupa untuk diwujudkan sebagai suatu alat perang kamikaze. Nah ini kan sangat luar biasa. Nah kemudian juga terdapat ideologi fundamentalisme. Banyak juga yang bersumber pada agama, yaitu kalau Nasrani ke arah eskatologi, di mana munculnya sosialisme dan kapitalisme berpengaruh terhadap kehidupan umat beragama. Kemudian Yahudi sekarang berkembang ideologi ke arah perebutan wilayah. Jadi ekspansionisme jelas masih ada. Kemudian juga terdapat suatu ideologi-ideologi yang berkaitan dengan transformasi sosial, kehidupan sosial. Yaitu Alvin Gardner mengembangkan sistem seperti itu. Tapi juga ada karena relasi sosial. Relasi sosial, Paul Hirsch mengembangkan pemikiran seperti itu. Jadi ideologi muncul dari realitas sosial, bukan pada ide-ide. Meskipun Descartes de Tracy mengembangkan pemikiran bahwa ideologi adalah the science of ideas,
yaitu ilmu ide-ide, tapi dalam kenyataannya bermacam-macam. Yang pertama tadi, totalitarianisme lebih ke arah semangat, yaitu keterbatasan wilayah dengan semangat untuk mencari dan mengembangkan sumber-sumber kehidupan. Disinilah yang kemudian terjadi perbenturan ideologi. Tapi juga terdapat semangat fanatisme terhadap ras yang merasa paling unggul, ya, yaitu Jerman yang kemarin sehingga berkembang seperti itu, perang yang spektakuler, ya. Nah, kemudian di Jepang itu memiliki ciri khas tersendiri, ketaatan dan kepatuhan terhadap pemimpin yang dianggap harus dibela dan harus diperjuangkan. Kemudian pada agama, ya ini lebih ke arah fundamentalisme, juga karena perkembangan kapitalisme, liberal serta sosialisme, di mana sabutan sumber-sumber kehidupan yaitu antara liberalisme, di mana pada awal mengembangkan bahwa liberalisme abad pertengahan sebagai protes terhadap gereja, bahwa manusia dilahirkan itu sebagai individu yang bebas. Sehingga prinsip itu juga memberi dasar kebebasan untuk memiliki dan untuk mengembangkan apa yang menjadi kemampuan individu. Disinilah kemudian konsep negara menjadi berbeda dengan konsep-konsep negara lain. Terutama kemudian terjadilah oposisi dengan sosialisme. Karena sumber-sumber kesejahteraan dikuasai oleh individu, kemudian kalangan proletar lalu menjadi terdapat penderitaan yang luar biasa. Inilah yang muncul secara garis besar di Barat, yang kemudian memberi warna terhadap perkembangan negara serta ideologi. Lalu setelah munculnya paham sekulerisme, ideologi menjadi berkembang dan beraneka ragam. Fundamentalisme yang sering dan banyak berkembang pada unsur-unsur agama, kemudian tatkala sekulerisme lalu berkembang menjadi lain. Jadi tidak hanya ideologi itu berkaitan dengan akhirat, tetapi juga dengan dunia. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan ideologi Pancasila ini cukup menarik. Maaf, saya meneliti juga berbagai ideologi di dunia, nah kebetulan memberi kuliah itu ya. Sekaligus filsafat hukum, Prof. Subeki ya. Sehingga apa? Kita sistem hukum yang bersumber pada ideologi. Dan suatu hal, bukan karena ini karena ideologi kita ya, Pancasila ini memiliki ciri khas. Kalau ideologi-ideologi lain, lazimnya itu dikembangkan, kemudian diajarkan oleh seorang, katakanlah seorang tokoh. Ya. Misalnya saja kaitan dengan ideologi positivisme, misalnya saja paham sejarah, misalnya saja utilitarianisme, positivisme, lalu Kelsen, Naviaski, dan lain sebagainya. Tapi Pancasila enggak. Ini luar biasa. Jadi saya yang sering menentang keras kalau kemudian Pancasila itu disumberkan Soekarno melulu. Ya. Karena praktek di dalam sejarah, kenyataan tatkala itu diungkapkan oleh Soekarno, BPUPKI menolak. Fakta sejarah menunjukkan bahwa disepakatinya itu pada Piagam Jakarta. 9 orang yang merumuskan, di mana Soekarno menghendaki negara nasionalis samhata, kemudian kalangan Islam, lalu juga disusul Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, dan sebagainya, menghendaki negara agama. Disinilah satu hal yang cukup menarik bagi kita, di mana Pancasila itu dirumuskan dalam suatu proses sejarah yang menurut istilah Notonegoro material cost-nya, kausa materialisnya itu ada pada bangsa Indonesia.
Lalu yang kedua, formal cause-nya, causa formalisnya itu diproses di dalam sidang BPUPKI itu tadi. Termasuk tokoh Soekarno. Memang Soekarno banyak ambil peran di situ ya. Di samping mengungkapkan istilahnya, kemudian juga berkaitan dengan pandangan-pandangannya. Tetapi perlu kita ingat, banyak pandangan Soekarno yang kemarin kita kalau ingat, kalau saya nggak salah kemarin ya juga dengan Prof. Suteki ya, yaitu tatkala RUU HIP. Nah itu ternyata jungkir balik nggak karuan. Soekarno mengungkapkan Pancasila dapat diperas menjadi trisila, sosionasional, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Lalu diperas menjadi ekasila, gotong royong. Loh, lalu ketuhanannya lari kemana? Masa ketuhanan dapat diperas lalu menjadi tidak berketuhanan, gotong royong. Nah, di sini kelemahan ya. Lalu ditambahkan ketuhanan yang berkebudayaan. Apa enggak terbalik? Ya itu ya. Loh ini dianu lah, ini Soekarno sendiri loh ya. Kalau kebudayaan yang berketuhanan bisa, tapi kalau ketuhanan yang berkebudayaan, wah maaf itu lalu menjadi non ketuhanan. Nanti kalau saya bicara ateis dikira komunis ya. Jadi apa? Lebih enak begitu ya, Prof. Nah itu saya kira luar biasanya Pancasila di situ. Bahkan ini tokoh-tokoh seperti E.J. Bem, kemudian Bertrand Russell, kemudian juga Clifford Gates, lalu peneliti Amerika di Indonesia, beliau mengatakan bahwa Pancasila is the best exposition I have ever seen. Jadi ini orang Barat ya, tidak ada yang. Jadi kalau yang lainnya itu oleh seorang tokoh siapa yang mengungkapkan, misalnya tentang liberalisme, sosialisme, lalu juga radikalisme dan lain sebagainya, ternyata Pancasila ini memang benar keadaannya seperti itu ada pada bangsa Indonesia. Nota Nagoro saya minjam, itu guru saya ya. Beliau mengatakan material cost causa materialisnya itu ada pada bangsa Indonesia. Substansi sila-sila Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu ada pada bangsa Indonesia. Ya memang kerakyatan itu lalu tidak seperti halnya demokrasi modern, tetapi sudah ada akar-akar demokrasi. Musyawarah itu sudah ada. Kemudian juga ketuhanan sudah ada, kemanusiaan, persatuan sudah ada. Jadi itu ada kelompok-kelompok yang kemudian membentuk suatu bangsa. Nah, kemudian juga bahwa Pancasila itu sebagai suatu ideologi itu jelas karena sebagai hal yang ada fakta menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai bangsa. Pasti ada ideologi. Sebab kalau tidak ada ideal values, tidak mungkin manusia itu bersatu. Nah ini saya kira bisa kita tunjukkan pada fakta. Perkembangan ideologi itu dari ideologi masyarakat, kemudian ideologi bangsa, lalu berkembang meruncing menjadi ideologi negara. Tapi saat ini memiliki fungsi baik sebagai filosofische Grundlage istilah Soekarno, ideologi negara, yaitu realitas pada pelaksanaan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua sebagai way of life, pandangan hidup. Tapi maaf, Prof. Suteki, kemudian juga bapak-bapak yang lainnya, saya ini sudah berulang kali ke Jakarta, ke MK, ke DPR, MPR. Kok sekarang ini malah berantakan, rusak, nggak karuan. Konstitusi kita saja itu bukan kurang, Prof. Suteki ya. Kalau kurang wajar ya, kita nggak ada senat, Amerika ada senat, kurang. Ya. Tapi Masya Allah salah. Istilah amandemen salah. Dari berbagai teori, Prof. Suteki ya. Teori-teori konstitusi ya.
Amandemen itu satu pasal atau dua lah, tapi lazimnya satu pasal. Amerika 26 kali satu pasal tentang HAM. Lalu ditempelkan sistem adendum, diundangkan lagi. Nah kita enggak. Saya hitung, saya teliti. Saya sudah meneliti menjadi 3 kalau enggak 4 buku dan kemarin diangkat di MPR ya. Nah itu saya hitung hampir 97%. Ini bukan amandemen, ganti. Loh, kok mengatakannya amandemen? Mestinya kan harus jujur pada rakyat. Kita khawatir ini sebagai suatu makar terhadap negara. Jadi ini pengkhianatan terhadap rakyat. Wong ini ganti kok mengatakan amandemen. Jadi ini sebenarnya nggak ringan ya. Jadi persoalannya kalau amandemen itu sekarang sudah semua diganti. Bahkan konstitusi kita yang baru ini isi pada pasal itu liberal. Jadi sama sekali tidak berdasar Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa nilai proklamasi tidak ada. Konstitusi di dunia itu pasti memberikan a certificate a birth of nation. Jadi ciri-ciri khas bangsa. Dan itu ada kalau kita itu pada proklamasi 17 Agustus 45. Jadi ini kalau terus itu para elit negara termasuk sampai tokoh-tokoh politik dan sebagainya itu mengkhianati rakyat, membohongi rakyat, serta dusta terhadap rakyat kalau terus-menerus. Ini harus kita luruskan benarnya ya. Nah disitulah, apalagi kalau kita lihat unsur-unsurnya di dalam Undang-Undang Dasar itu dari ideologi Pancasila sudah berantakan, nggak karuan. Sekarang kita kalau mau jujur, sekarang ini kedaulatan rakyat sudah dirampok. Jadi MPR itu sekarang cuma joint session. Lalu yang kedua hanya sebagai suatu lambang saja. Yang ketiga kemudian tidak menunjukkan eksistensinya sebagai wakil dari rakyat. Itu aneh. Jadi kalau pasal 1 ayat 2 menyebutkan kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saya ketemu orangnya yang mengganti itu, Prof. Wahyono di MK. Saya tanya, dia cuma ketawa-ketawa. Ini masalah negara kok cengengesan ya masa. Ya jadi enak saja cuma bicara begitu lalu ya saya. Lalu maksudnya apa? Nggak jawab, dia cuma senyum-senyum. Apa enggak? Saya sudah ke MK juga, Prof. Stegi ya. Prof. Bagirmanan semua, diem semua. Maaf saya ini nggak ahli hukum, Prof. Saya bilang gitu, Bapak itu saya pandang sudah tokoh di pusat, pakar hukum, ya, guru besar hukum, bahkan kalau saya menilai sebagai pendito. Wah, begitu ya. Begitu saya ungkapkan, diam semua. Pancasila itu memperingati apa? Negara kita nggak berdasar Pancasila sekarang. Udah buka? Ya, udah buka. Bukan dasar Pancasila. Boleh. Ya. Sementara bisa cukup dulu, Prof. Ya, saya kira sementara itu dulu. Ya. Oh iya. Jadi menurut Prof, Pancasila ini ideologi ya? Ya, ideologi. Sebab kalau enggak bisa dilaksanakan. Oke. Jadi negara sama bangsa melaksanakan itu pasti ada sumber ideal, filosofi. Ya. Tapi nanti tingkatannya dari filosofi sampai ke ideologi itu lain. Memang tidak langsung filsafat sebagai ideologi, enggak. Jadi filosofi baru derivasi ke ideologi. Baik. Ideologi ada hubungan dengan praksis. Kalau filsafat belum. Itu ya. Itu Pak Hatta untuk sementara. Ya, sementara nanti kita sambung ya, Prof.